dan tetap semangat dalam beraglonema. Ini teman-teman tahu dong, ini adalah aglonema Golden Hope. Nah, ini waktu itu saya dapat langsung dari Pak Greg Hambali pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Nah, pada waktu saya mengadopsi ini dari Pak Greg, ini daunnya hanya 13 daun. 13 daun dan tidak membawa anak. Sekarang sudah bulan Mei, berarti sudah ada 4 bulan di tempat saya. Dia sudah punya anak. Anaknya ada 2, ya, kalau teman-teman bisa lihat. Anaknya ada 2 dan masing-masing anak ini daunnya sudah 3. Jadi saya mau pisah anaknya supaya nanti induknya ini menghasilkan anak kembali, ya. Nah, ini saya sebenarnya agak-agak takut ya teman-teman untuk memisahkan anak dari aglonema Golden Hope ini. Tapi saya akan mencoba memberanikan diri dan semoga berhasil ya teman-teman. Berhasil artinya anaknya nanti bisa mandiri, bisa tumbuh sehat. Begitu juga induknya nanti tetap sehat dan menghasilkan anak-anak kembali. Oke teman-teman, kita ikuti ya bagaimana saya akan membongkar tanaman aglonema Golden Hope ini terlebih dahulu. Saya akan bongkar semuanya dan kita akan lihat bagaimana akarnya. Nah teman-teman, ini saya udah cuci ya, saya sudah bongkar untuk mempersingkat durasi. Saya udah bongkar ya teman-teman, dan ini saya sudah cuci. Dan sekarang kita bisa lihat nih ya anaknya ini ada 2. Yang ini ya, yang ini dari bonggol yang paling bawah ini teman-teman. Tuh ya, nih anak yang satu ini dari bonggol yang paling bawah, jauh sekali dia menembus ke atas permukaan ya. Nah yang ini nih, ini masih dari atas. Jadi saya akan potong ya. Saya akan potong yang bawah ini dengan membawa bonggol induknya, karena dia akarnya cukup sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah, saya potong dengan membawa bonggol induk. Nah yang atas ini sepertinya akarnya minim ya, cuma 2 akar ya teman-teman ya. Aduh riskan juga ya, tapi saya akan coba deh. Saya akan coba memotongnya. Ini saya potong ya teman-teman ya. Harus hati-hati. Saya bawa bonggol induknya sedikit ya. Akarnya sih sebenarnya sudah cukup banyak ya teman-teman ya. Ini daun 3+ sih. Oke. Ini bersih ya teman-teman ya. Nggak ada spot ini. Bersih, batang induknya, bonggol induknya bersih, tidak ada spot. Oke, sekarang anak yang kedua. Kita bawa, ini ada bakal anak nih teman-teman nih, ini tuh ya, akan tumbuh lagi nih anaknya. Kemudian yang ini, nah tuh ya, jadi ada 2 tunas ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh ya, naik ke atas permukaan. Nah ini untuk anak yang kedua teman-teman, saya harus banyak ini mengambil batang bonggolnya ya, karena dia ada di atas anaknya dan akarnya ini cuma 2 kecil. Jadi kalau saya hanya potong tanpa membawa bonggol, ini riskan sekali ya teman-teman ya. Saya takut juga ya, saya takut juga saya tidak survive nanti dia ya. Ini cuma 2
akarnya. Jadi saya akan potong banyak ini dengan membawa bonggol induknya karena dia ada di atas ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini akarnya banyak, batangnya juga ada 3 ruas, dan ini membawa anak juga ini ya, dia membawa anak ya. Ini anaknya teman-teman. Nah ini ya, dia bawa anak nih, tunas dia mau bawa tunas baru ya. Tuh, akarnya banyak, jadi ini seperti bonggol induknya ya, bonggol induknya bagian bawah ini ya. Oke, nah ini induknya. Ini induknya juga batangnya bagus ya, tidak ada spot, dan akarnya cukup lah ya, cukup akarnya ini. Dan dia ada ini teman-teman, ada calon tunas juga ini ya. Nah oke teman-teman, kita sudah dapat 3 tanaman ya, 2 anak dan 1 induk. Nah ini nanti saya akan rendam dalam larutan batosin, anti jamur dan antibakteri, dicampur dengan vitamin B1 untuk membuat akar-akarnya supaya tidak stres. Ini saya sudah siapkan ya. Nah ini saya sudah siapkan larutannya ya, larutan batosin dicampur dengan vitamin B1. Sekarang kita rendam dan kita tunggu 1-2 jam untuk kemudian nanti kita akan tanam. Ini akar-akarnya yang coklat-coklat ini nanti saya akan potong ya teman-teman ya. Ya, setiap kita membongkar akar-akar yang coklat ini, kita harus potong teman-teman. Ya, kita harus potong. Kita tinggalkan akar-akar yang putih. Nah teman-teman, ini sudah 2 jam. Dan saya sudah angkat dari larutan batosin dan vitamin B1 ya. Kemudian sesudah kita angkat, bekas lukanya kita olesi penutup luka ya teman-teman ya. Kalau saya pakai antrakol bubuk, kemudian saya kasih lem Korea ya, saya kasih lem Korea supaya cepat kering. Teman-teman boleh juga memakai antrakol yang dibikin pasta, kemudian diolesi ke bagian yang kita potong tadi, kemudian tunggu sampai kering. Nah itu kan lama makan waktu ya teman-teman, jadi saya pakai antrakol aja diolesi bubuknya, kemudian saya kasih lem Korea sehingga dia cepat kering dan bisa segera kita tanam ya. Jadi ini induknya ya teman-teman, ini anaknya ya, 2 anaknya. Ini sekarang kita akan tanam ya teman-teman ya. Yuk, ini saya sudah siapkan medianya ya. Medianya harus poros ya teman-teman ya. Saya buat media campuran dari beberapa media ya. Di sini ada sekam bakar, sekam mentah, kemudian ada andam, pakis, pasir malang, kemudian juga kaliandra, dan itu semua saya fermentasi ya, fermentasi selama 1-2 bulan ya teman-teman. Nah ini sekarang kita akan tanam ya. Saya akan tanam terlebih dahulu induknya ya. Nah untuk menanam ini teman-teman, kita kasih pasir malang terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya di bagian dasarnya itu air tidak menggenang ya. Kalau kita hanya kasih media tanpa didasari dengan pasir malang, itu airnya dapat menggenang teman-teman. Tapi kalau kita kasih pasir malang, ini tidak menggenang dan dia akan kering di bagian bawahnya ya. Kalau aglonema ini tidak mau air yang menggenang ya teman-teman ya. Nah ini ya, kita kasih media. Ini yang saya kasih pupuk slow release ya, pupuk slow release, bisa osmopod ya.
atau pupuk merah ya, bisa ya teman-teman. Ini kemudian kita kasih lagi tanamannya dan kita tanam. Saya mau campur juga dengan ini teman-teman, karena bagian bawahnya itu bekas luka ya. Saya di atasnya ini saya kasih sekam bakar. Sekam bakar ini kan antiseptik ibaratnya ya, kasih antiseptik di dasarnya ini, dimana tempat dia bersentuhan langsung dengan bekas lukanya ya. Nah ini tadi induknya bawa tunas ya teman-teman ya, kita sudah lihat tadi ya, induknya membawa tunas ya. Ini saya kasih apa ya, benjolan deh ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah ini tanam, hati-hati akarnya ya teman-teman ya, karena ini akarnya tidak terlalu banyak. Ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 akar. Mudah-mudahan sih bisa lah ya, cukup untuk memberi makan daun-daun yang ada 18 daun ini indukannya ini ya. Cukup supaya dia padat. Ini Aglonema Golden Hope ini masih lumayan harganya ya teman-teman ya. Jadi agak-agak takut juga saya pisah-pisah anaknya seperti ini, makanya agak lama saya untuk memberanikan ini pisah anak. Saya mengadopsi ini pada bulan Januari ya. Saya memang masih mau menikmati keindahan daun Golden Hope ini, jadi saya belum berani lah untuk motong-motong. Mungkin kalau teman-teman yang lain ya, yang sudah lebih berpengalaman dari saya, dapat Golden Hope langsung diperbanyak dengan cara dipotong-potong, dicacah, ya, diangkat induk ya. Kalau saya nikmati pada waktu itu. Dan waktu itu memang dia belum membawa anak. Kemudian setelah keluar jarum ada 2, ya udah saya tunggu aja sampai dia daunnya 3 atau 4, sehingga dia bisa bisa lebih aman lah untuk kita lepas dari induknya, dan akarnya juga pasti sudah lebih cukup ya teman-teman. Nah ini induknya sudah kita tanam. Nah ini nanti teman-teman kita rendam di dalam larutan air yang dicampur dengan atonik, dengan perbandingan 1 mili atonik untuk 1 liter air. Kita rendam sampai permukaan pot ya, permukaan media ya teman-teman. Kita rendam selama 3-6 jam. Supaya apa? Supaya membantu akar-akarnya dan tanaman ini bisa kembali normal, karena dia kan selama beberapa jam ini kan sudah kita perlakukan membuat dia stres ya teman-teman ya. Kita potong, ibaratnya kita manusia dioperasi gitu kan, perlu pemulihan. Nah pemulihannya ini yaitu dengan perendaman dalam larutan atonik. Nah ini hidupnya sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita ini anaknya, kita tanam anaknya ya. Nah ini karena ini kecil akarnya nggak terlalu banyak, kita pakai pot yang sesuai lah dengan akarnya ya. Nah, kita kasih pupuk slow release, kemudian tanam. Ini juga nanti setelah kita tanam, ini juga kita rendam ya, kita rendam dalam larutan air dicampur dengan atonik ya. Mudah-mudahan dengan cara demikian ya, untuk pemulihannya bisa lebih cepat kalau kita lakukan perendaman, supaya dia tidak stres ya.
atonik itu zat pengatur tumbuh, teman-teman. Jadi dia dapat membuat tanaman ini bisa lebih sehat ya, mengatur pertumbuhan tanaman. Itu manfaatnya. Bagaimana sesudah kita mengadakan pemotongan, kita tanam, kita harus rendam dulu dalam larutan atonik. Nah, ini udah ya teman-teman. Dan berikutnya kita tanam nanti sama. Nah teman-teman, ini saya sudah menanam anakan-anakan dari Aglonema Golden Hope ini beserta dengan induknya. Ya, jadi ini potnya agak kecil karena memang dia akarnya tidak banyak. Sementara ini anaknya ini potnya besar karena dia membawa bonggol induk. Ya, tadi anaknya ini ada di atas teman-teman dan membawa hanya 2 akar. Kalau saya potong dengan 2 akar sangat riskan ya teman-teman ya. Saya takut nanti dia tidak survive, sehingga saya harus membawa batang di bawahnya, di bawah tempat dia tumbuh. Berarti dia tuh bonggol bawah ya teman-teman. Akarnya tadi kita sudah lihat sangat banyak, sehingga saya harus memakai pot yang lebih besar. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa pemakaian pot itu tergantung dari banyaknya akar. Walaupun dia tanamannya kecil, kalau akarnya banyak, kita harus tanam di tempat yang memadai untuk akarnya. Nah ini bonggol, ini tanaman induknya ya. Jadi saya seperti angkat induk ini ya teman-teman ya. Saya angkat induk ini, akarnya cuma 9 ya, cuma 9. Ini potnya lebih kecil ya daripada pot yang ini tadi. Nah ini teman-teman, nanti ini saya sudah siram kocor. Sebentar lagi nanti saya akan rendam dalam larutan air dicampur dengan atonik dengan perbandingan 1 mili atonik untuk 1 liter air. Ya, kita rendam selama 3-6 jam. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian sharing saya bagaimana saya memotong, memisahkan anakan-anakan dari Aglonema Golden Hope kesayangan saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat dan dapat teman-teman ikuti jika menurut teman-teman ini baik ya. Saya mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan share supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang aglonema. Oke teman-teman, selamat mencoba, sampai jumpa, bye-bye.